bersatu dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di ibadah anak online GBI Raden Inten 2. Apa kabar semuanya? Kakak percaya adik-adik semuanya dalam kondisi yang sehat. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu buat Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Kakak boleh tanya, siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Wow, semuanya sudah angkat tangan. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa saat ini adalah saat yang indah untuk kita memuji Tuhan. Yuk adik-adik, kakak Esther mau ajak adik-adik semua kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang bercanda. Kita siapkan hati menyembah Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Di hari Minggu yang indah ini kami boleh menikmati Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Kalau pagi hari ini kami mau memuji menyembah Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan sendiri akan memberi roh-Mu ya Bapa untuk menuntun setiap kami memuji menyembah Tuhan. Kami berjanji di hadapan-Mu Tuhan untuk gak main-main sama Tuhan Yesus, untuk gak ngobrol, untuk gak bercanda, untuk gak marah, untuk gak kesal. Tapi kami mau belajar mencintai Tuhan Yesus dengan segenap hati. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini adalah saat yang indah buat kami untuk memuji Tuhan. Ini adalah saat yang indah buat kami untuk memuji Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami naikkan pujian. Yuk adik-adik sama-sama katakan, kita katakan sama-sama. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan
saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Yuk kita sembah Tuhan adik-adik. Yuk kita sembah Tuhan. Kita katakan Tuhan baik. Tuhan baik. Kami sembah, kami puja. Dalam kebesaran-Mu Tuhan kami memuji-Mu. Dalam keagungan-Mu kami menyembah-Mu. Biar setiap kami yang ada di rumah-rumah, hari ini kami boleh menyaksikan kebaikan Tuhan, perlindungan dan pembelaan Tuhan buat kami. Kami mau bawa syukur kami lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah. Sekali lagi katakan hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Yesus. Kita beri kemuliaan bagi Allah, kita tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya, haleluya.
Kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan sudah ada di setiap kami. Hadirat Tuhan sudah memenuhi rumah kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau memuji, kami mau menyembah bagi Tuhan. Kami mau bernari, bersorak bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang dahsyat. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Setiap adik-adik yang siap memuji Tuhan berkata, amin. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ya adik-adik, kita bangkit berdiri semuanya. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau katakan, kalau kita punya kasih, karena kasih yang dari Tuhan turun buat kita. Untuk adik-adik juga bagi-bagikan. Buat siapa? Buat mama, buat papa, buat adik-adik juga, buat juga kakak-kakak, dan buat semua teman. Amin. Haleluya. Kita akan naikkan pujian ini. Kita katakan bahwa kasih Tuhan ada buat kita semua. Amin. Kita sama-sama katakan yuk. Haleluya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak boleh marah-marah, sayang kepada semua, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak boleh marah-marah, sayang kepada semua, seperti kasih Yesus. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebajikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebajikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebajikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, dan penguasaan diri, dan penguasaan diri. Ya adik-adik, siapa yang sudah hafal dengan buah roh? Wah, banyak yang hafal ya dengan buah roh ya. Iya, kalau adik-adik punya hafal sama lagu ini, pasti kita percaya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran ada pada diri adik-adik. Nggak boleh lagi suka marah-marah, nggak boleh lagi suka berantem, nggak boleh lagi suka cemberut. Nah, semuanya harus penuh sukacita ya. Amin adik-adik. Yuk kita siapkan hari ini, kita mau siapkan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk taruh tangan adik-adik di dada, katakan Tuhan aku rindu firman-Mu. Tuhan aku cinta firman-Mu. Kita sama-sama siapkan hati. Ini setiap kami ya Tuhan Yesus, kami membawa rindu kami kepadamu ya Tuhan. Rindu akan firman-Mu, rindu akan setiap kebenaran Tuhan firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami, berkati Tuhan akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang akan menuntun setiap kami ya Tuhan. Kami siapkan hati, kami mau berdiam diri ya Tuhan di hadapan-Mu. Kami duduk manis ya Tuhan di hadapan-Mu, karena kami mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyanyikan
Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Yuk adik-adik mulai sembah Dia, mulai sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami siap dengar firman-Mu, kami siap dengar firman-Mu Tuhan. Haleluya. Taruh tangan adik-adik di dada, katakan sekali lagi. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Shalom teman-teman, apa kabarnya nih? Grace senang loh bisa ketemu sama teman-teman lagi. Nah, hari ini teman-teman tahu nggak kita mau bahas firman Tuhan tentang apa? Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas semuanya yang telah Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami setiap yang mendengar firman-Mu, agar kami dapat memahami setiap apa yang ada di dalam firman Tuhan tersebut, dan kami dapat melaksanakannya di kehidupan kami masing-masing. Berkati juga Tuhan teman-teman, berikanlah kesehatan dan perlindungan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman, di bulan Februari yang lalu kan ada konten Anak Bertanya, Pak Gem Menjawab, yang dimana teman-teman kita sudah memberikan beberapa pertanyaan buat Pak Gem, dan Pak Gem juga sudah jawab nih. Nah, hari ini aku mau bahas mengenai materi yang pertama, yang di bulan Februari yang lalu,
yaitu mengenai Alkitab. Nah teman-teman, pertanyaan yang pertama ada, siapa sih yang menulis buku Alkitab? Pak Ge menjawab, ada lebih dari 40 penulis Alkitab dengan ilham dari Roh Kudus. Wah, hebat sekali ya teman-teman. Tuhan pakai lebih dari 40 penulis dalam membuat Alkitab teman-teman. Dari latar belakang yang berbeda-beda, dari kehidupan yang berbeda-beda, dari pendidikan yang berbeda-beda, dari status yang berbeda-beda teman-teman, tapi Tuhan pakai tuh dengan pimpinan dan tuntunan dari Roh Kudus teman-teman. Makanya kan tadi dibilang ada ilham dari Roh Kudus, berarti tuntunan dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus menuntun penulis-penulis ini dalam membuat isi dari Alkitab teman-teman, yang dimana kita jadi bisa lihat nih Alkitab, kita jadi bisa baca, kita jadi bisa renungin nih teman-teman. Nah, penulis-penulis ini membuat isi dari Alkitab itu bukan dari kehendak dia sendiri teman-teman, bukan dari kehendak mereka sendiri, dari pemikiran mereka sendiri, tapi mereka dituntun dari Roh Kudus, ada tuntunan Roh Kudus, ada pimpinan dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus menerangi penulis-penulis ini untuk menulis isi dari Alkitab teman-teman. Nah, teman-teman kalau lihat buku Alkitab yang dari handphone atau buku Alkitab yang model buku teman-teman, kan ada perjanjian lama dan perjanjian baru, yang dimana isi dari Alkitab semua itu saling berkaitan teman-teman, saling berkelanjutan. Jadi tuh istilahnya tuh kayak saling nyambung teman-teman. Jadi gak ada yang saling lepas gitu teman-teman, gak ada yang saling berbeda teman-teman. Jadi saling berkaitan satu sama lain gitu. Nah, jadi teman-teman sudah tahu kan siapa yang menulis buku Alkitab? Yang menulis buku Alkitab itu juga manusia loh teman-teman, tapi dengan ilham dari Roh Kudus, dari tuntunan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, dari penerangan dari Roh Kudus teman-teman. Nah, kalian sudah mengerti kan? Nah, lalu ada pertanyaan selanjutnya, ada apa sih bedanya buku sejarah dengan buku Alkitab? Wah, pertanyaannya keren ya teman-teman. Nah, buku Alkitab itu juga isinya ada sejarah teman-teman. Ada sejarah bangsa Israel keluar dari pembuangan Mesir, ada sejarah setiap kerajaan-kerajaan teman-teman. Nah, tapi yang membedakan buku Alkitab dengan buku sejarah adalah buku Alkitab itu bukan buku biasa teman-teman, yang isinya cuma sejarah aja, yang isinya tuh banyak banget nama orang, banyak banget nama tempat, banyak banget peristiwanya teman-teman. Tapi buku Alkitab itu adalah janji Tuhan teman-teman, ada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah teman-teman pernah kan membaca buku sejarah seperti sejarah kemerdekaan Indonesia atau sejarah sebuah daerah, sejarah sebuah tempat. Nah teman-teman bisa tahu kan itu isinya ada peristiwa-peristiwa bagaimana sehingga dapat terbentuk suatu peristiwa teman-teman. Nah teman-teman juga pernah baca buku dongeng kayak dongeng princess gitu teman-teman, atau enggak kayak cerita Pinocchio atau Disney gitu teman-teman. Nah tapi dongeng tersebut kan tidak nyata teman-teman, tidak dapat terjadi, maupun buku sejarah itu pun juga tidak dapat terjadi lagi teman-teman. Tapi kalau buku Alkitab itu ada bukti yang dipertanggungjawabkan, ada janji Tuhan untuk kita semua teman-teman, ada janji Tuhan untuk kita yang percaya kepada Tuhan teman-teman. Jadi kita harus selalu sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah kita tuh harus sungguh-sungguh, kita harus rajin, kita harus sungguh-sungguh datang untuk Tuhan. Nah jadinya teman-teman udah tahu kan bedanya buku sejarah dengan buku Alkitab itu apa. Teman-teman, pertanyaan yang selanjutnya ada, mengapa sih kita harus membaca Alkitab setiap hari? Nah, Pak Ge menjawab, kalau
Alkitab itu sebagai makanan rohani kita, teman-teman. Nah, kayak teman-teman kan pasti setiap hari harus makan kan? Karena kan sebagai sumber tenaga kita, kita harus makan supaya tenaga kita itu berisi. Kalau kita tidak makan, pasti kan kita lemes, teman-teman. Badan kita jadi lemes, terus bawaannya tuh kayak mager gitu, teman-teman, kayak males gerak. Terus juga perutnya tuh jadi keroncongan gitu, teman-teman. Perutnya jadi sakit karena nggak makan. Nah, sama juga kalau sama juga dengan iman kita. Kalau kita jarang nih baca Alkitab, kita pasti imannya lemes, teman-teman. Kadang gampang takut, gampang khawatir, dikit-dikit lupa, dikit-dikit takut, teman-teman. Nah, itu penting banget tahu, teman-teman. Kita itu harus rajin baca Alkitab, karena Alkitab itu makanan rohani kita. Penting banget buat kita tahu, teman-teman. Sama juga kalau tanaman yang nggak disiram, pasti kan layu, teman-teman. Pasti warnanya berubah jadi lemes. Jadi kalau kita lihat kan pasti kan kayak nggak enak kan, teman-teman. Kayak nggak suka nih warnanya begini. Nah, sama kayak iman kita, kalau kita tidak isi dengan Alkitab, dengan firman Tuhan, pasti iman kita itu lemes. Jadinya apa-apa takut, dikit-dikit khawatir, dikit-dikit lupa. Jadi buat teman-teman nih yang masih bolong-bolong baca Alkitabnya, yuk mulai dari sekarang kita rajin baca Alkitab. Gak apa-apa, teman-teman, cuman 1-2 pasal setiap hari gak apa-apa. Asalkan kita setia, kita taat membaca firman Tuhan, kita sungguh-sungguh datang ke Tuhan. Itu juga baca Alkitabnya juga jangan sekedar dibaca, teman-teman, tapi juga kita renungkan. Kita juga bacanya juga sungguh-sungguh. Jadi buat teman-teman nih yang masih bolong-bolong baca Alkitabnya itu, ayo kita coba untuk rajin baca Alkitab ya, teman-teman, supaya iman kita ini jadi semangat gitu. Ada juga loh teman-teman yang badannya sehat tapi imannya itu lemes. Jadinya kalau bawaannya tuh kayak lemes aja gitu, teman-teman, padahal udah makan tapi jarang baca firman Tuhan, imannya lemes. Jadinya kalau ada yang tanya nih tentang firman Tuhan, jadinya kita nggak tahu. Terus juga kita juga kadang lupa, kadang juga khawatir, kayak kemana-mana khawatir, terus juga takut nih, baru aja berapa saat udah takut gitu. Nah, penting banget nih teman-teman kita baca Alkitab setiap hari. Nah, gitu ya teman-teman, yang masih bolong-bolong nih harus kita ubah, yaitu dengan baca Alkitab setiap hari, supaya kita itu selalu semangat, iman kita semangat, tubuh kita semangat. Jadinya kita menjalankan aktivitas itu jadinya penuh dengan semangat juga, teman-teman. Jasmaninya semangat, rohaninya juga semangat. Itu yang Tuhan mau, teman-teman, dari kita, supaya kita juga baca Alkitab sungguh-sungguh ya, teman-teman. Nah, teman-teman, pertanyaan yang selanjutnya itu ada, kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan, apa yang terjadi ya? Nah, aku punya pengalaman pribadi nih, teman-teman. Jadi, waktu aku SD, aku pernah nih baca Alkitab cuma sekedar baca aja. Karena waktu itu udah malam, dan aku tuh ngantuk banget. Jadinya aku baca Alkitab itu cepet-cepet, terus juga cuma sekedar baca aja. Terus langsung tidur deh. Nah, padahal yang aku baca ini tuh maknanya penting banget, isinya tuh penting banget buat aku, teman-teman. Nah, kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan, kita tidak sungguh-sungguh membaca firman Tuhan, ada loh dampaknya, teman-teman. Dampaknya itu kita jadi lupa. Lupa kenapa? Kita jadi lupa kalau kita apa yang kita lakuin ini salah. Kita jadi lupa tentang apa yang Tuhan pesan buat kita. Kita jadi lupa, teman-teman, tentang setiap bacaan yang kita baca. Jadinya kalau ada yang tanya nih, ada yang minta kita jelasin tentang bacaan ini, kita nggak tahu, teman-teman, karena kita tidak merenungkan. Jadi penting banget nih kita sungguh-sungguh membaca firman Tuhan,
Supaya kenapa? Supaya kita jadi tahu yang kita lakuin ini benar atau salah. Yang kita lakuin ini Tuhan suka nggak? Atau kalau kita setelah kita baca nih ternyata kita jadi tahu, oh ternyata yang aku lakuin ini salah. Kita jadi bisa introspeksi diri, kita jadi bisa periksa diri kita sendiri kalau kita itu juga buat salah. Jadinya kita jadi bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi teman-teman, dengan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, merenungkan firman Tuhan itu juga nggak bisa teman-teman cuman hari ini terus besoknya bolong, terus besoknya juga bolong. Nggak bisa teman-teman. Pentingnya kita merenungkan firman Tuhan setiap hari supaya kita jadi tahu bahwa kita ada pesan dari Tuhan buat kita. Jadinya kita juga mampu teman-teman memahami isi dari Alkitab gitu. Kita juga bisa ngajarin ke teman-teman yang lainnya kalau ada yang bingung tentang firman Tuhan, ada teman-teman yang tanya nih ke kita, ini maksudnya gimana ya tentang ayat ini, kita jadi tahu teman-teman karena kita sudah merenungkan, kita sudah mengetahui apa sih makna bacaan itu. Jadi penting banget nih kita baca tapi juga kita mengetahui makna dari bacaan itu apa. Teman-teman, ada pertanyaan yang terakhir, yaitu janji Tuhan itu juga terjadi nggak sih di zaman sekarang, di zaman now? Pasti dong teman-teman, janji Tuhan itu pasti terjadi sampai sekarang. Karena Tuhan sudah bilang di Alkitab bahwa Ia pasti akan menggenapi janji-janjinya teman-teman. Nah, namun pasti ada waktunya kapan Tuhan menggenapi janjinya teman-teman. Jadi kalau kita minta sesuatu dari Tuhan itu, kalau misalnya Tuhan belum jawab, kita jangan langsung ngeluh kayak, kok aku belum dijawab ya? Apa Tuhan gak sayang aku ya? Enggak teman-teman, Tuhan itu sayang kita semua. Tapi ada waktunya teman-teman, ada masanya. Tuhan pasti menggenapi janjinya di waktu yang tepat teman-teman, di waktu yang Tuhan tentukan. Waktu Tuhan kan pasti yang terbaik kan teman-teman. Jadinya kita tuh harus sungguh-sungguh, mohon sama Tuhan. Kita harus baca Alkitab dengan sungguh-sungguh, kita harus merenungkan firman Tuhan, kita harus memuliakan nama Tuhan. Teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman dari-Mu ya Tuhan. Kami dapat mengerti, kami dapat memahami firman yang Engkau sampaikan untuk kami. Berkati kami semua Tuhan, kami dapat memahami, kami dapat menjadikan firman ini menjadi remah bagi kehidupan kami semua Tuhan. Berkati juga orang tua kami, berkati teman-teman kami Tuhan Yesus. Kau senantiasa berikanlah kesehatan, berikanlah perlindungan, sukacita yang melimpah untuk kami semua Tuhan Yesus. Dan berkati juga yang sakit, semoga Kau berikan kesembuhan, Kau berikan pemulihan untuk kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.